Dan semenjak itu si Lou ini juga tinggal di apartemen itu bersama si Donna. Jadi di apartemen itu jadi ada 3 orang nih, Donna, Angie, sama Lou pacarnya, tunangannya. Karena mungkin si Annabelle ini tahu ada orang baru yang masuk di rumah mereka, Annabelle ini menyasar ke si Lou terus, Wak. Dari pertama si Lou ini melihat boneka itu, perasaannya juga udah nggak enak. Ini jangan-jangan boneka ini udah memang dirasuki nih, apalagi ditambah cerita dari pacarnya kan, dari si Angie. Dan memang Lou mengaku ketika melihat boneka itu dia kayak Enggak, aku nggak mau lihat kau nih arwah jahat nih, kayak gitu. Kayak si Lou ini merasa sepertinya ada sesuatu yang merasuki boneka itu. Dan mungkin boneka ini tahu kalau si Lou ini mengerti dianya adalah arwah jahat. Akhirnya si boneka itu juga mengganggu si Lou, Wak. Karena nih, Wak, ya, di suatu malam ketika si Donna dan Angie ini pulang agak larut malam nih ya, berdua, masuklah dia ke apartemennya kan. Tiba-tiba dia melihat ada kertas kulit bertuliskan "Tolong kami, tolong Lou." Heran orang ini kan. Pertama, ini mungkin apakah lelucon dari Lou, apa kayak gimana. Tapi mereka baru sadar, di kamar kami, di unit kami ini nggak pernah ada kertas kulit. Kertas kulit tuh usang gitu, Wak, kayak nggak berasal di tahun itu. Terus ditambah lagi tulisan "Tolong kami, tolong Lou." Gak itu aja, Wak, ya. Tiba-tiba nih, kan biasanya dia cuma bergerak posisi. Sekarang udah naik level, berpindah tempat. Pertama, boneka itu ditaruh di kamar Donna. Terus nanti waktu mereka balik kuliah, tiba-tiba boneka itu udah ada di kamarnya Angie, udah ada di dapur, udah ada di ruang tamu, berpindah-pindah kayak gitu, Wak. Dan juga nih, Wak, ya, mereka juga melihat tidak jauh dari boneka itu berada ada tetesan darah. Udah lah kan, dari situ ini udah nggak betul lagi nih, kata si Donna kan. Dah, bawa nih ke Cenayang, kata dia kayak gitu. Dibawalah itu boneka regedian itu. Terus mereka bertiga, Anna, Donna, sama si Lou ini ke Cenayang. Tapi waktu itu Cenayang yang mereka datangi bukan si Ed Loran Warren dulu, Wak. Cenayang yang lain nih. Terus kan, Wak, ya, ketika dia sampai ke rumah Cenayang itu melihat boneka regedian itu dan dia berkata apa? Oh iya, benar. Boneka ini sudah dirasuki oleh arwah jahat, di mana arwah ini bernama Annabelle Higgins. Kata si Cenayang, Annabelle Higgins ini adalah seorang anak kecil berusia 7 tahun yang sudah lama meninggal dunia di lahan yang sama dengan lahan apartemen si Angie dan si Donna ini dibangun, Wak. Dan kata si Cenayang ini, arwah si Annabelle ini memang merasuki boneka untuk mencari manusia yang akan dijadikan inang barunya. Inang barunya itu kayak apa ya? Kayak pemilik barunya, kayak penjaganya dia itu loh, Wak. Itulah si Donna sialnya dapat di situ. Terus kata si Donna, gimana nih? Aku nggak mau buang boneka ini, Pak. Boneka ini kan cuma dijadikan tempat dari bersemayamnya si Annabelle itu kan. Gimana kalau Annabelle-nya kau usir? Bonekanya tetap sama aku nih, kata dia kan. Terus kata Cenayangnya, oke, akan aku usahakan Annabelle Higgins ini, arwah yang meninggal di lahan itu, untuk pergi dari si boneka itu. Dah, kau sekarang pulang aja. Semoga sebentar lagi Annabelle itu tidak akan mengganggu kau lagi, kata Cenayang itu kan. Aja si Donna, Lou, sama si Angie. Baliklah mereka lagi ke apartemen, Wak. Sampai di apartemen, ya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Taruh seperti biasa, tidak ada masalah di malam itu. Dan semenjak dibawa ke tempat Cenayang itu, Donna sama Angie udah nggak pernah diganggu lagi, Wak. Mereka sudah tidak pernah melihat Annabelle ini bertingkah lagi tuh. Tapi si Lou, tunangannya si Angie, malah kena getahnya. Sejak dibawa ke Cenayang itu dan mengetahui bahwa boneka itu dirasuki oleh arwah dari Annabelle Higgins, Lou selalu setiap malam mengalami mimpi buruk. Setiap hari. Sampai akhirnya dia langsung berteriak di malam hari ketika dia bermimpi Annabelle itu muncul di ujung kasurnya, masuk ke dalam selimutnya, merangkak berjalan dari kakinya si Lou dan menaiki tubuhnya si Lou. Dan secara tiba-tiba badannya si Lou tuh nggak bisa digerakin. Terus waktu si Annabelle itu nyampe di dadanya, Wak, Annabelle langsung mencekik si Lou itu di dalam mimpi. Tapi menurut kesaksian si Lou itu kayak nyata. Makanya itulah dia teriak itu loh, minta tolong sama si Angie. Waktu itu memang pada saat si Lou ini teriak, Donna Angie kan nyamperin kan. Nggak ada Annabelle itu. Annabelle ada di kamarnya si Donna. Udah lah kan, diceritain sama si Lou. Udah lah, itu kok mimpi buruk aja, kata Donna sama Angie kan. Lou ini berusaha, enggak itu memang itu aku mimpi, tapi tuh kayak nyata, aku dicekik sama dia sayang, kata si Lou. Udah ya nggak apa-apa, udah kok cuci muka, cuci kaki, tidur lagi, katanya kan. Dah nggak apa-apa nih malam itu. Beberapa hari kemudian, Wak, waktu itu si Lou, Donna sama Angie sedang merencanakan mau liburan bersama tuh. Mereka pada saat itu berkumpul di ruang tengah. Setibanya di tengah obrolan itu, mereka mendengar ada suara berisik dari kamar si Donna nih, Wak. Si Lou langsung memerintahkan Angie sama Donna, diam di sini biar aku yang cek, kata dia. Laki-laki lah pula ya kan. Dia lah cek ke kamar si Donna. Dia takut maling pada saat itu. Waktu mau menuju ke kamar si Donna, suara berisik itu makin kencang gitu, Wak. Makin kencang. Waktu dibuka sama si Lou, kamarnya nggak kenapa-napa.
rapi, nggak ada yang jatuh, nggak ada yang berantakan. Barang-barang berat di kamarnya Donna itu tetap di posisi semula. Tapi tiba-tiba si Lou kembali menyadari kalau boneka Annabelle-nya si Donna ini berpindah tempat. Udah pindah ke sudut ruangan yang lain sambil menatap si Lou. Waktu dia saling bertatap mata sama si Annabelle nih, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang nggak enak di belakang dia nih, Wak. Dia merasakan seperti ada seseorang di belakang dia dan hawanya tiba-tiba panas. Makin panas, makin panas. Tahu dia tiba-tiba merasakan punggungnya ini kayak kebakar gitu, Wak. Dia teriak kesakitan. Donna Angie langsung menghampiri si Lou. Waktu bajunya si Lou dibuka untuk diperiksa, mereka melihat apa? Ada 3 bekas cakaran yang sangat dalam di punggungnya si Lou, dan Lou yakin ini adalah ulah dari Annabelle. Nah, dari saat itu, Wak, mereka berpikir kayaknya cenayang pertama kita itu bohong ini. Karena si cenayang itu mengatakan boneka ini memang dirasuki oleh seorang anak kecil. Tapi Lou lebih percaya boneka ini nggak dirasuki anak kecil, karena dia merasakan pada saat lagi bertatap mata sama si Annabelle itu, dia merasakan sepertinya ada orang besar di belakangnya, bukan anak kecil. Jadi kayaknya arwahnya ini bukan Annabelle Higgins yang meninggal itu, tapi orang lain atau arwah lain atau sosok lain lah yang jahat gitu, Wak. Nah, karena sudah tahu kalau ancaman yang mereka sedang hadapi ini nggak main-main lagi, nggak cuma sekedar berpindah-pindah tempat aja, cuma sekedar suara berisik aja, tapi sudah mengancam keselamatan mereka, sudah berhubungan dengan gangguan fisik, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak kembali ke cenayang pertama, tapi langsung melaporkan hal misterius ini ke pastor. Pastor itu bernama Pastor Darnell. Waktu pastor itu sudah sampai di apartemen mereka, pastor mendengar semua cerita dari mereka, dan ketika Pastor Darnell ini melihat boneka itu, pastor ini sudah merasakan ada arwah yang sangat jahat merasuki boneka itu. Akhirnya